Halo Sobat Budidaya, pada kesempatan kali ini di Ictus Tonday saya akan mengklarifikasi salah satu komentar di dalam video saya sebelumnya tentang pipa Venturi. Jadi di dalam video itu saya menjelaskan bahwa ini tidak menggunakan listrik. Nah, ini pipa Venturi ini atau aerator alami ini tidak menggunakan listrik sama sekali Sobat Budidaya. Nah, seperti ini. Saya kasih contoh ya. Jika saya tutup, ya seperti ini. Nah, saya tutup ini pipa, maka gelembungnya akan mati. Tapi jika saya buka, gelembungnya akan muncul kembali. Nah, ini tidak menggunakan listrik Sobat Budidaya. Jadi prinsipnya hanya menggunakan tekanan tekanan air yang akan menghisap udara dari pipa ini. Sehingga di sini terjadi percampuran antara udara dan air dan terjadilah gelembung. Nah, ini hanya menggunakan pipa Sobat Budidaya. Ini pipa 3 inci. Kemudian pipa 3 inci ini kita oversock ya. Nah, di sini oversocknya di sini. Dari 3 inci kita turunkan menjadi 2 inci. Nah, sehingga tekanan air dari 3 inci ini akan mengkompres. Sehingga tekanan air lebih tinggi di dalam pipa 2 inci ini. Lalu kita bagi seperti ini. Nah, kita lihat ya sumber airnya. Ini tidak diedit ya Sobat Budidaya. Ini tidak dipotong. Ini tidak di-cut videonya. Kita akan cek sumber airnya. Nah, Sobat Budidaya, ini sumber airnya. Karena kita hanya memanfaatkan gravitasi saja, jadi air yang kita ambil dari sini, nah kita lihat ya. Oh, tidak ada apa-apa situ. Nah, ini pipa yang tadi. Pipa ini ya. Tapi kita beri pengaman saringan agar supaya kotoran, rumput-rumputan atau bekas-bekas kayu tidak masuk di sini. Kemudian langsung turun di sini Sobat Budidaya. Nah, kita lihat ya. Saya video 360 derajat ya kalau ada kabel listrik di sini. Nah, kita lihat ya. Ini di kebun ya Sobat Budidaya. Di farm kami budidaya ikan di Ictus Tonday. Di sini tidak ada listrik. Tidak ada kabel listrik. Apalagi pompa. Pasti kalau menggunakan listrik atau menggunakan pompa pasti ada bunyi pompa ya, mesin pompa. Di sini hanya ada bunyi air mengalir, burung-burung, capung, dan sebagainya. Jadi kami tidak menggunakan listrik untuk aerator alami ini. Jadi hanya dari sini Sobat Budidaya, aliran masuk dari sini, kemudian turun ke situ, ke pipa, dan kita oversock yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi dari 3 inci turun ke 2 inci, dan di dalam 2 inci itu kita isi lagi pipa mungkin 1 inci ya, untuk mengkompres lagi. Sehingga tekanan air semakin besar karena gravitasi. Karena memang ketinggiannya mungkin 1 meter lebih ya Sobat Budidaya. Nah, dari kolam ini ke kolam ini mungkin tingginya 1 meter lebih. Nah, jadi dengan menggunakan gravitasi, dia akan turun di sini. Nah, air di sini di sini Sobat Budidaya, di dalam pipa 3 inci ini airnya full, penuh. Sehingga bertekanan. Ketika dia turun di sini, kemudian kita tahan di sini di dalam pipa 2 inci ini 2 inci Sobat Budidaya. Kita lihat ya, ada oversock ini. Nah, maka tekanan airnya semakin kencang. Dan kita pisah ke 2 ya. 2 cabang ini. Sebenarnya bisa juga 1, ada juga pipa Venturi di kolam lain, cuma 1 Sobat Budidaya. Kita pisah ke 2. Dan di dalam sini Sobat Budidaya, bisa lihat ya. Ini ada T. Di dalam T ini boleh KTP, boleh buka Akang. Kita lihat ya. Nanti kita buka ya. Ya Sobat Budidaya lebih jelas. Nah, di dalam T ini kita isi oversock lagi, tapi oversock yang kami buat manual ya. Kita buka ya. Ini Jo. Kalau itu kan ada ikat toh. Nah, boleh nanti buka sebentar. Kita lihat ya Sobat Budidaya. Nah, kita coba buka. Nah, lepas. Nah, itu tak lepas. Nah, ini tekanan airnya Sobat Budidaya. Jadi karena tekanan airnya besar, ya, Venturi ini. mungkin goyang sedikit copot. Nah, ya karena ini tekanan airnya besar. Karena kita tahan air di sini. Nanti kita lihat sebentar. Biar aja itu. Coba lihat. Nah, pelan-pelan. Jadi harus hati-hati Sobat Budidaya karena ini
Karena tekanan airnya besar, jadi goyang sedikit langsung lepas. Kalau pas semua. Nggak apa-apa. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sobat Budi ya. Nah, kita bisa lihat ya. Di dalam 2 inci ini, nah ini. Pasang. Nah, sobat Budi bisa lihat ya. Kalau kita pasang, wow. Ini tekanannya kencang sekali sobat Budi ya. Karena kita overshock lagi. Nah, kita lihat ya. Coba tahan situ. Nah, coba lepas dari. Nah, airnya mati ya. Kalau kita kunci situ, nah, oh lepas. Nah, ini langsung lepas sobat Budi ya. Karena airnya bertekanan kencang. Jadi kita hanya mengandalkan tekanan air saja untuk menghisap udara di dalam pipa ini. Kita lihat ya. Nah ini. Ini kita overshock lah, ini overshock buatan ya. Hanya dibungkus dengan plastik-plastik saja. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, dalam situ. Boleh ya? Boleh di situ no tadi. Oke, nah kita masukkan di sini ya. Di sini. Ini menahan, jadi tekanan airnya tertahan juga di sini. Nantinya kita lihat ya di sini. Nah, nanti di sini coba kita lihat. Nah, nanti air akan tekanan air ini salah putar. Nah, kalau kita itu for udara. Kunci, ini for udara. Ini untuk udara ya. Untuk oksigen masuk. Dan oksigen akan masuk dari sini. Tapi ini kita putar ya. Nah, kalau kita balik, nah seperti ini. Nanti tekanan air tadi akan menghirup udara dari pipa ini. Nah, kita kancing ya. Oke. Tapi ini sudah mati ya, karena itu copot di situ. Oke, sambung ulang. Nah, ini tekanan airnya kencang sobat budidaya. Kalau copot ini. Sudah. Nah, kita kancing. Nah, ini sobat budidaya bisa dengar ya. Waduh. Ini copot semua ini sobat budidaya. Oke, kancing. Air di atas habis. Kita kancing. Dia cukup ini ya kalau enggak. Boleh. Mandi kita kan tabah. Nah, seperti itu sobat budidaya. Jadi karena kalau kita ini lepas semua ini sobat budidaya. Jadi karena tekanan airnya kencang, jadi akan sangat mudah untuk menghirup udara. Tapi syaratnya harus bertekanan ya. Syaratnya air di dalam pipa ini harus bertekanan tinggi. Yaitu dengan gravitasi, karena mungkin 1 meter lebih ya. Kalau datar ya mungkin tidak akan bisa sobat budidaya. Karena kita hanya mengandalkan gravitasi saja. Oke. Jadi ini hanya untuk mengklarifikasi salah satu komentar di video saya sebelumnya, yang video ini ya. Bisa cek di link deskripsi video saya sebelumnya tentang pipa Venturi. Jadi sekali lagi ya sobat budidaya, ini bukan pembohongan publik ya. Kami hanya ingin berbagi ilmu atau berbagi pengalaman bagaimana kami berbudidaya di Ictus Tonday. Ini saya tidak edit ya sobat budidaya. Saya tidak cut videonya. Oke. Halo. Ini sobat-sobat ya, datang berkunjung di Ictus Tonday. Seperti ini sobat budidaya. Jadi memang kita harus kancing. Harus pastikan semua dalam keadaan apa ya namanya ya. Bisa juga kita pakai lem, tapi kami tidak pakai lem karena bisa saja ini kan portable ya. Bisa kita copot, kita pindahkan di kolam yang lain. Iya juga. Jadi tidak boleh dilem ya sobat budidaya. Kecuali sobat budidaya yang menggunakan listrik ya, mungkin bisa dilem. Karena mungkin tidak ada kotoran yang akan masuk karena ada saringan. Tapi karena kami budidaya di kolam tanah seperti ini, jadi banyak sekali kotoran-kotoran, mungkin rumput, dedaunan dan sebagainya. Ini bisa menyumbat. Karena ini sudah overshock ya, bisa menyumbat. Jadi kalau kita lem ya sudah, nggak bisa lagi dibersihkan. Tapi karena tidak dilem, nah seperti ini bisa dibersihkan. Mungkin pipa atau ikan yang masuk. Nah seperti ini sobat ya. Memang agak susah ya untuk merakit ini.
apalagi dalam keadaan air sudah masuk. Dan oke. Saya rasa cukup sampai di sini ya sobat budidaya untuk video klarifikasi tentang pipa Venturi, bahwa ini memang sama sekali tidak menggunakan listrik. Hanya menggunakan tekanan air dan mengandalkan gravitasi saja untuk menghasilkan gelembung-gelembung oksigen. Ini juga akan menghemat air sobat budidaya. Karena jika 3 inci ini kita lepas full, bisa saja kolam kecil ini surut atau habis airnya sobat budidaya. Sehingga tidak lagi mungkin kolam lain tidak akan mendapat bagian air. Ini karena kami bagi berapa saringan yang ada di sini, yang tadi, kemudian yang di situ kita bagi. Kalau semuanya masuk lewat 3 inci ini ya bakal habis ini sobat budidaya. Dan saluran kecil ini akan kering. Nah, jadi kami bagi air ya. Ini sobat budidaya. Kami membagi air di Itu Stone Day. Dan apalagi kalau musim kemarau ini bisa sangat sedikit ya. Sehingga harus pintar-pintar untuk mengatur air. Oke sobat budidaya, terima kasih ya sudah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe dan setia mendukung channel ini. Semoga konten-konten kami boleh bermanfaat bagi sobat budidaya semua. Sekali lagi mohon maaf ya jika terdapat banyak kekurangan di channel ini, tapi kami akan terus berusaha untuk memperbaiki agar supaya boleh berbagi ilmu bagi sobat-sobat budidaya semua. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Salam dulu Pak Om Tepi. Om Tepi, sudah? Belum? Jadi susah ya sobat budidaya untuk merakit. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.